Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM L0512011049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Asukara dengan NIM L05120156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnaldi Aspar, NIM L05121071. Saya Nur Aziza Reski Latif dengan NIM L0512011081. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anggreni dengan NIM L05121042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 0512011063. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila, yakni sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki arti semangat yang tinggi, cinta akan tanah air yang tertanam dalam hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa. Arti dari Persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat, kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud ialah utuh dan tidak terpecah belah. Sedangkan bersatu memiliki arti satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat. Hakikat sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat yang disepakati dan disetujui oleh semua anggota. Bukan mengambil pendapat mayoritas kemudian mengesampingkan pendapat minoritas. Menghargai semua usul yang ada dan mengambil keputusan sebagai jalan yang terbaik atas permasalahan yang ada. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat kerap sering main hakim sendiri. Faktor yang pertama adalah persoalan psikologis yang terjadi saat ini. Terjadi pada masyarakat, alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustasi. Faktor yang kedua adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Saat ini sedang terjadi kondisi di mana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri di mana hukum tidak dipandang sebagaimana human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian rasa kepercayaan tersebut. Faktor yang ketiga, yaitu adalah komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang atau belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan. Beberapa minggu terakhir kita dikejutkan oleh berita yang mengganggu situasi politik, hukum, dan keamanan, yaitu kasus penyerangan lapas Cebongan di Sleman, Yogyakarta, kasus main hakim sendiri terhadap Kapolsek Dolok Perdamaian AKP Andar Sihan, penyerangan 4 tahanan lapas Cebongan, penembakan kepala RS Bayangkara Polri Makassar Kombes Purwadi, serta aksi-aksi kekerasan dan perusakan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan dampak dari pemilu kada, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Solusi untuk mengatasi masalah main hakim sendiri yaitu yang pertama, pererat komunikasi antar penegak hukum dengan masyarakat. Penegak hukum harus memberikan kesadaran akan pentingnya mereka di tengah-tengah masyarakat. Intensitas komunikasi antar penegak hukum dengan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, penegak hukum harus memberi teladan yang baik terkait hukum yang adil, supaya masyarakat semakin percaya bahwa penegak hukum akan menyelesaikan suatu masalah dengan adil. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam menegakkan hukum. Para penegak hukum harus menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak dikurangi dan juga tidak ditambah. Pelaksanaan hukum yang sesuai aturan akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu mengurangi prasangka buruk dan sikap gegabah. Dengan mengurangi prasangka buruk dan sikap gegabah, masyarakat dianjurkan untuk bertanya terlebih dahulu untuk klarifikasi. Apalagi jika belum ada bukti yang jelas bahwa tersangka melakukan kejahatan. Jika tersangka terbukti melakukan kejahatan, cukup laporkan kepada aparat penegak hukum resmi setempat dan biarkan mereka mengerjakan tugasnya. Saya akan menjelaskan bagian dari kesimpulan.
di mana kita sebagai warga negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Tindakan main hakim sendiri terhadap tindak pidana adalah sebuah pelanggaran bagi nilai-nilai Pancasila, terkhususnya nilai sila keempat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hal tersebut, baik itu internal maupun eksternal. Dan juga terdapat beberapa solusi untuk menghindari atau mencegah dari terjadinya hal tersebut. Misalkan, memaknai arti dari sila keempat dan mengamalkannya dalam sehari-hari. Dan juga memaknai arti sila ketiga untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.